Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pemirsa channel Mantri Luka. Kembali di channel yang selalu memberikan informasi dan juga edukasi mengenai perawatan luka. Apa kabar semuanya menjelang akhir pekan ya? Kembali Mantri Luka akan memberikan sebuah informasi dan juga edukasi mengenai salah satu hal yang sering menjadi perhatian dan juga sering terjadi pada pasien-pasien yang mengalami luka diabetes. Ada kasus di mana biasa yang terjadi pada luka diabetes adalah awalnya luka tersebut hanya terjadi peradangan pada bagian yang hanya kecil, tetapi setelah 2-3 hari ataupun seminggu setelahnya terjadi peradangan yang melebar. Hal ini akan menjadi salah satu awal cerita panjang. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena biasanya saat luka tersebut dibiarkan begitu saja ataupun dirawat ala kadarnya, yang terjadi adalah penyebaran infeksi ataupun terjadi luka yang melebar dikarenakan peradangan. Hal-hal seperti ini biasanya menjadi sebuah dilema bagi pasien dan juga kalau tidak tahu lukanya yang awalnya kecil ternyata tiba-tiba melebar, kaget dan menjadi suatu hal yang membuat pasien panik dan gula darah akan semakin tinggi, tekanan darah tinggi dan peningkatan kecemasan pada pasien. Maka dari itu, di kesempatan hari ini saya akan mencoba untuk menjelaskan kenapa luka diabetes ini mudah sekali terjadi infeksi dan juga apa yang harus dilakukan, tindakan-tindakan saat proses perawatan yang harus dilakukan untuk menekan terjadinya infeksi yang meluas. Oke. Banyak sekali dari rekan sejawat, para perawat yang terkadang memang memberikan edukasi juga kebingungan saat ditanya, "Mas, Mbak, kenapa luka saya ini kok semakin melebar padahal kemarin hanya di ujung-ujung jari saja. Akan tetapi sekarang kok tiba-tiba melebar, bernanah, dan agak-agak pucat." Oke, hal tersebut memang terjadi pada pasien-pasien yang terjadi luka dan mempunyai riwayat diabetes. Apa saja penyebabnya? Kita bahas di konten kali ini. Jadi para pemirsa sekalian, penyebab luka infeksi ini mudah sekali terjadi infeksi ya, luka diabetes yang infeksi mudah sekali terjadi penyebaran infeksi dikarenakan adanya suatu faktor yang membuat infeksi tadi semakin cepat dan merusak jaringan-jaringan yang lain. Penyebab yang pertama yaitu dikarenakan gula darah yang tinggi, di mana seperti yang kita ketahui bersama, gula darah yang tinggi ini mengakibatkan aliran darah yang menuju sel-sel luka itu tidak adekuat ataupun tidak lancar. Dikarenakan gula darah tinggi, kekentalan darah semakin kental sehingga aliran darah kurang baik. Sehingga sel-sel yang dibutuhkan oleh luka itu tidak efektif untuk melawan bakteri. Maka yang terjadi adalah infeksi semakin meluas dan terjadi kerusakan jaringan yang semakin meluas. Ditambah ya, kecemasan dan kepanikan dikarenakan adanya luka biasanya itu juga akan meningkatkan risiko gula darah tinggi. Dan ada kasus di mana ketidakpatuhan dari salah satu pasien yang mungkin meremehkan ataupun mengentengkan dalam mengontrol gula darah. Selalu makan yang manis-manis, selalu mengkonsumsi makanan yang cepat saji ataupun makanan instan, tidak peduli dengan kondisinya, bahwasannya hal tersebut juga akan
membuat gula darah semakin tinggi. Hal ini kemarin juga sempat dibahas di live Instagram Pediscare. Saya bersama Pak Hasim juga sempat membahas bagaimana lika-liku mengontrol diabetes di rumah, dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para pemirsa sekalian ataupun sahabat Pediscare mengenai sulitnya mengubah perilaku pasien untuk berubah menjadi lebih baik agar nantinya dapat mengontrol gula darah. Ingat, apabila ada diabetes, penting sekali bagi para pemirsa sekalian untuk mengontrol gula darah dan juga mengecek rutin gula darah setiap hari ataupun dalam 1 minggu bisa 2-3 kali agar nantinya kita dapat memanajemen nutrisi, olahraga, dan juga bagaimana psikologis kita agar tetap tenang. Oke? Karena erat kaitannya gula darah dengan luka. Ya, apabila gula darah tinggi kaki pada pasien diabetes itu juga akan mudah sekali terluka. Oke, itu dia penjelasan mengenai penyebab-penyebab kenapa kok luka diabetes ini mudah sekali terinfeksi. Selanjutnya, pembahasannya adalah apa yang harus kita lakukan sebagai praktisi perawatan luka ya, untuk mencegah penyebaran infeksi yang semakin meluas dan juga peradangan yang semakin meluas. Biasanya luka tersebut sudah jelas sekali ya batas dari kerusakannya, dan hal tersebut harus disampaikan kepada pasien agar nantinya pasien juga tidak kaget dan tidak menuntut kita ya kenapa kok lukanya setelah dirawat semakin parah. Sebenarnya hal tersebut memang lukanya memang parah, tapi belum waktunya karena masih peradangan. Nah, biasanya ketika kita berikan salep, ketika berikan antimikroba, antibiotik, nah kerusakan jaringan akan semakin jelas. Yang harus dilakukan pertama kali adalah fokus terhadap infeksi luka. Ya, silakan berikan antibiotik ataupun konsultasikan kepada dokter untuk pemberian antibiotik yang tepat agar nantinya dapat mencegah penyebaran infeksi pada luka diabetes sehingga kerusakan dapat diminimalisir ya. Jadi kerusakan jaringan ini dapat diminimalisir agar nantinya juga dapat membantu dan memudahkan kita dalam proses perawatan luka. Oke, pemberian antibiotik itu sangat penting sekali. Ingat, apabila luka infeksi, segeralah konsultasikan ke dokter spesialis penyakit dalam. Selanjutnya adalah saat proses perawatan luka, gunakan antimikroba dan juga gunakan antiseptik ya. Pencuciannya boleh menggunakan sabun, boleh silakan gunakan antiseptik yang baik ya, dan juga berikan antimikroba yang cocok, dan banyak sekali ya antimikroba yang cocok untuk luka-luka infeksi seperti Iodosob, ya, Midcosilver, Star Edge, ataupun salep-salep yang lain yang mengandung antimikroba. Silakan boleh diberikan. Nah, untuk pergantian balutan ini juga penting ya. Untuk pergantian balutan, silakan para pemirsa sekalian, para pasien juga harus patuh. Yang awalnya mungkin diganti seminggu 2 kali ya. Saran saya apabila saat kondisinya masih infeksi, silakan boleh nantinya untuk diganti 2 hari sekali. Alasannya adalah untuk mencegah terjadinya penyebaran infeksi dan mengefektifkan terapi yang sudah diberikan, ya contoh antibiotik dan juga antimikroba yang sudah diberikan agar lebih cepat ya untuk membunuh bakteri. Maka dari itu alangkah lebih baiknya untuk memperpendek masa perawatan. Dan nantinya apabila infeksi itu sudah selesai, maka boleh nantinya dirawat seminggu 2 kali. Ya, tapi kalau memang masih infeksi, alangkah lebih baiknya memang harus diperpendek untuk masa pergantian balutan. Itu dia hal yang ingin saya sampaikan mengenai bagaimana cara mencegah penyebaran infeksi pada luka diabetes yang terkadang juga akan menjadi faktor penyulit dan juga menjadi awal
cerita yang panjang bagi pasien yang mempunyai luka diabetes. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa tonton video-video yang lainnya, tetap support channel ini agar terus berkembang. Dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya Muhammad Subromulis, Mantri Luka, pamit undur diri. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada luka, ingat Mantri Luka.